Eh, Selamat datang di Zoom hari ini. Saya ingin menyapa, sebenarnya ini sudah disapa satu-satu sih. Selamat pagi Bu Wayang, selamat pagi Pak Ahmad, selamat pagi Mas Gading. Terima kasih sudah bergabung di Zoom hari ini. Perkenalkan, nama saya Priscilia, saya Ketua dari Perkumpulan Bangga Berkah Nusantara, dan saya juga seorang pegiat wasra yang home base-nya ada di Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi senang sekali di kesempatan ini saya juga bertemu dengan pecinta dan pegiat batik di beberapa tempat ya. Ini hampir ada yang di Kalimantan, ada yang Bu Wayan di Singapura ya. Salam kenal Bu. Jadi terima kasih kesempatannya. Sebelumnya saya mau tanya dulu nih saya mau tanya salah satu peserta kenapa ingin join Zoom hari ini. Mungkin saya bisa minta Mas Oni, kenapa alasan Mas Oni hari ini untuk join di Zoom hari ini? Silakan Mas Oni. Oke, baik. Ibu, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya saya belum bisa mengaktifkan kamera karena terkendala sinyal nanti malah tambah Ya, macet-macet apa-apa. gitu. Saya sebenarnya sudah beberapa kali ikut eh, apa rutinan webinar ini, Bu. Jadi ada beberapa kegiatan yang saya ikuti termasuk talkshow terus kemudian di Direktur Jenderal apa seperti kayak Balai Besar Badai dan seterusnya. Saya juga sering bertemu sama Mbak Putri ini di apa ya Iya. kemarin Ini di HBN langganan, kalau nggak salah. Nggih, langganan itu. nanya pertanyaannya suka susah-susah. Oh gitu. Sama-sama mengkaji juga sebagai pelaku akademisi batik. Itu saja sih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Oni. Oh ya, satu lagi ya. Terakhir saya mau tahu dari Mas Gading, kenapa ikut Zoom hari ini? Kalau aku Mbak Pris karena ya, yang pertama kangen sama teman-teman Wastra ya di sini kok jarang ya ikut apa ada komunitas yang khusus untuk membahas Wastra di Kalimantan. Terus apa ya pengen ini aja refresh knowledge tentang update juga knowledge tentang Wastra juga. Oke, terima kasih Mas Gading. Oke. Terima kasih atas apresiasinya untuk gabung dengan Zoom hari ini. Jadi kita hari ini ada temanya adalah Batik Gensi Tradisi Menjawab Tren. Sebelumnya saya ingin membacakan CV dari narasumber kita hari ini, yaitu Mbak Putri Urfani Nadiro SDSMA yang lahir di Cirebon 2 Agustus 1993, domisili sekarang di Bandung. Untuk edukasi, Mbak Putri lulusan dari Bachelor of Design Kriya Tekstil ITB tahun 2014, Master of Art in Fashion Design University of Southampton 2018. Sekarang Mbak Putri jabatannya adalah Creative Director at Batik Corner dari 2013 sampai hari ini, Founder dan Creative Director of Sibotik dari 2014 sampai hari ini. Achievement dari Mbak Putri adalah LPDP Scholarship Award di 2016 sampai 2018, dan beliau juga banyak mengikuti kompetisi dan batik desain. Salah satunya adalah Award as Young Batik Designer Yayasan Batik Indonesia Oktober 2014. First winner of Handwoven Design with Natural Dyes Competition Warlami Swana Festival Bali 2014. Second winner of Nissan Merchant Fashion 2014. Dan juga sudah banyak mengikuti exhibition dan fashion show di beberapa negara seperti di Korea, Thailand, Singapura, dan di Inggris, UK, yaitu MA Fashion Design Final Degree Show Winchester UK 2018 dan Winchester Fashion Week 2018. Selain itu, narasumber hari ini juga punya banyak kontribusi terhadap batik, yaitu training for water waste treatment with the Department of Industry and Trading, West Java Government, Research and Innovation Batik for Western Market with Next New York, dan juga Innovation and Development Sibotik, Sibori, dan Batik Teknik. Untuk waktu dan ini saya persilakan kepada Mbak Putri. Terima kasih Mbak Prisil. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu, Om Tante, pengrajin, pecinta, penggiat batik senior. Ini aku deg-degan nih kalau ngomong sama di APPB ini. Isinya senior semua, mohon bimbingannya ya. Mudah-mudahan aku nggak ada salah ngomong. Oke, boleh langsung di share screen aja ya sama Mas Ivan. Oke, baik, langsung kita mulai. Jadi presentasi hari ini itu kita akan mengangkat sebuah pertanyaan penting tentang bagaimana nih batik, boleh di next, bagaimana batik sebagai tradisi luhur yang telah diwariskan secara turun-menurun ini bisa menjawab tantangan zaman modern, khususnya menghadapi generasi muda seperti Gen Z. Nah, di sini saya berbicara dari sudut pandang seorang desainer muda dan pengrajin batik yang menyaksikan secara langsung dinamika antara pelestarian budaya dan tuntutan tren visual yang berkembang sangat cepat. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa batik tidak hanya pantas dilestarikan, tetapi juga layak untuk dikembangkan sebagai bentuk ekspresi masa kini. Kita akan menjelajah strategi dan pendekatan agar batik bisa menjadi bagian dari keseharian Gen Z sebagai medium gaya hidup tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, di sini di foto sebelah kiri itu adalah contoh karya-karya Putri dari Sibotik yang didesain khusus untuk Gen Z. Nah, waktu itu dapat kesempatan juga untuk fashion show yang jadi modelnya juga anak-anak Gen Z gitu. Oke, lanjut di next. Kenapa sih harus bicara Gen Z? Nah, Gen Z ini itu adalah generasi yang lahir tahun 97 sampai 2012 ya. Berarti usia mereka itu sekarang 13 tahun sampai 28 tahun. Nah, mereka ini lahir dan tumbuh dalam dunia yang sangat visual, sangat digital dan cepat berubah. Mereka ini adalah generasi digital native yang kreatif dan trend savvy. Mereka tidak hanya pasif melihat tren, tapi juga aktif menciptakan tren melalui platform sosial media seperti TikTok, Instagram, dan YouTube. Nah, mereka juga sangat kritis dan sadar akan isu-isu identitas, isu-isu keberlanjutan, dan nilai personal. Nah, bagi mereka itu batik itu justru bisa dijadikan sebagai medium ekspresi yang bermakna. Nah, motif dan filosofi batik cocok sekali dengan nilai personalisasi Gen Z menurut saya. Nah, karena itu Gen Z ini sangat tertarik pada hal-hal yang memiliki keaslian atau authenticity ya dan sesuatu yang memiliki makna. Mereka itu tidak hanya ingin memakai sesuatu, tapi mereka juga ingin tahu asal-usulnya, filosofinya, bahkan siapa yang membuatnya. Nah, dalam konteks ini, menurut saya batik memiliki kekuatan yang sangat besar karena setiap motifnya kan punya makna, setiap proses punya nilai, setiap kain punya cerita. Nah, jadi jika dikemas dengan cara yang tepat, batik bisa menjadi medium ekspresi yang sangat Gen Z. Oke, next. Batik adalah tradisi yang hidup. Nah, batik itu adalah artefak budaya yang hidup. Batik bukan hanya sehelai kain bercorak, melainkan hasil olah rasa, cipta, dan karsa yang diwariskan secara turun-temurun. Setiap motif pun memiliki makna, makna simbolis dari nilai, moral, spiritualitas, hingga harapan hidup manusia. Contohnya batik parang yang melambangkan kekuatan dan keberanian. Kemudian ada batik teruntum yang bermakna cinta yang tak berkesudahan. Ada juga misalkan motif batik geringsing yang bermakna penyembuhan gitu ya. Nah, namun keindahan batik itu tidak berhenti di sana. Batik telah melalui perjalanan panjang dari batik tulis klasik untuk upacara adat, batik cap untuk produksi massal, hingga sekarang marak tekstil bercorak batik atau tiruan batik yang lebih affordable atau lebih murah. Nah, hari ini batik bahkan hadir dalam bentuk perpaduan teknik celup rintang lain seperti shibori yang kami lakukan di Sibotik. Kemudian ada juga desain batik AI yang dibuat oleh AI kemudian diproduksi dengan teknik batik. Nah, artinya meski berakar pada tradisi, batik tetap bisa berkembang dan berevolusi seiring perkembangan zaman. Lanjut.
Gaya Gen Z itu sangat mencerminkan kebebasan dan keunikan masing-masing individu. Mereka itu tidak lagi terpaku pada standar mode tradisional. Nah, bagi mereka fashion itu adalah apa ya, alat untuk menunjukkan siapa mereka dan apa yang sedang mereka perjuangkan dan bagaimana mereka ingin dilihat dunia. Mereka menyukai hal-hal yang eksperimental, misalkan memadukan warna-warna mencolok dengan potongan klasik atau layering pakaian dari berbagai budaya, bahkan mengenakan pakaian yang melampaui batas gender. Nah, disinilah batik bisa masuk. Bayangkan jika batik itu muncul dalam bentuk misalkan outer oversize atau hoodie, bucket hat, atau misalkan celana palazzo. Nah, batik itu tidak harus dibatasi dengan pakaian formal. Dia bisa jadi bagian dari ekspresi visual yang berani dan personal. Lanjut. Nah, agar batik bisa diterima oleh Gen Z, menurutku, batik itu harus bisa hadir dalam bahasa visual yang akrab dan menarik bagi mereka. Nah, ini bisa dilakukan salah satunya melalui eksplorasi warna. Tidak hanya sogan dan indigo, tapi juga warna-warna pastel lembut, neon yang mencolok, atau misalnya warna-warna earth tone yang minimalis. Nah, motifnya pun bisa dieksplorasi ulang, misalkan menggabungkan motif kawung dengan bentuk-bentuk geometris modern atau garis-garis misalkan, atau menyelipkan elemen visual dari budaya pop, motif-motif emoji misalnya, atau misalkan ilustrasi anime, atau bahkan referensi dari dunia game. Nah, media tempat batik diaplikasikannya juga bisa diperluas, tidak hanya kain atau baju, tapi juga bisa dijadikan back charm. Back charm kan lagi marak nih ya, zaman viral dulu ada namanya apa ya, Labubu. Nah, kenapa nggak kita bikin aja back charm versi batik gitu. Terus bisa juga dalam bentuk topi, tumbler, kalau tumbler di print ya, tapi desainnya desain batik, terus tote bag, bahkan ke ranah digital seperti NFT atau filter Instagram atau mungkin desain augmented reality. Lanjut, kolaborasi dan co-creation. Nah, sebenarnya kekuatannya Gen Z itu bukan hanya sebagai konsumen, tapi mereka juga adalah kreator-kreator yang handal. Nah, karena itu pendekatan terbaik adalah membuka ruang kolaborasi dengan mereka. Contohnya misalkan adakan workshop desain batik atau misalkan lomba ilustrasi motif batik digital atau mungkin lomba desain batik atau apa yang seperti apa yang kami lakukan di sini, kita mengadakan pelatihan khusus untuk mahasiswa. Ya, ada mahasiswa dari ITB kemarin sama ada juga dari beberapa kampus-kampus lainnya. Nah, kolaborasi juga bisa dilakukan dengan nggak hanya dengan mahasiswa, tapi bisa juga dengan para konten kreator atau misalkan desainer-desainer fashion muda, influencer visual. Nah, mereka tuh bisa kita jadikan, kita ajak sebagai duta batik yang menyuarakan bahwa batik bukan sekedar pakaian orang tua loh, melainkan bisa jadi bentuk gaya hidup yang kekinian. Nah, dengan melihat batik sebagai kanvas, kita membebaskan batik itu dari batasan-batasan konvensional. Batik bisa jadi ajang kritik sosial, media humor, serta sarana healing dan ekspresi emosi gitu. Lanjut, edukasi yang relevan. Ini kenapa ada coret-coret nih ya? Pencet kali. eh Oke, nah Gen Z itu belajar dengan cara yang berbeda. Mereka biasanya menyerap informasi lewat video pendek, visual yang interaktif, dan cerita yang relatable dengan apa yang sedang terjadi gitu. Nah, maka edukasi batik itu tidak cukup hanya lewat seminar atau buku saja. Nah, kita juga perlu hadir nih di TikTok, misalkan dengan video proses membatik, membuat reels Instagram yang berisi filosofi motif, atau menggunakan AR filter untuk menjajal motif batik secara virtual, misalkan. Terus cerita itu adalah kunci. Nah, siapa sih pembuat batik ini? Apa filosofi motifnya? Di mana dari mana nih bahan pewarnanya? Nah, semakin detail dan jujur narasinya, semakin besar kemungkinan batik itu bisa menyentuh hati mereka. Dengan pendekatan ini, batik bisa menjadi statement tentang siapa mereka, apa yang sedang mereka pedulikan, dan bagaimana mereka terhubung dengan budaya mereka sendiri. Oke, lanjut.
Nah, beberapa waktu yang lalu kita kan melihat ya fenomena viral di media sosial Pink Brave and Green Hero ya, masih ingat? Nah, itu tuh sebagian besar yang Putri perhatikan itu anak-anak Gen Z itu yang paling aktif gitu ya membuat campaign ini gitu ya, melawan bukan melawan apa ya, bentuk protes mereka terhadap pemerintah. Sebagian besar mereka mengganti profil picture-nya itu dengan warna nuansa pink dan green gitu ya. Nah, waktu itu pas momen itu Putri iseng posting nih baju yang di sebelah kiri yang motif geringsing di Instagram gitu. Sebenarnya ini belum dijual, jadi masih sampel untuk dipakai sendiri dulu gitu, belum sempat diproduksi massal. Nah, ternyata banyak banget responnya sampai di Instastory itu sampai ratusan yang nge-love dan yang nge-reply gitu, pada pengen pesan. Nah, ternyata bisa juga nih batik itu dijadikan tadi ya apa namanya dijadikan media untuk mengekspresikan diri dalam bentuk protes sosial gitu. Contohnya si warna pink dan green ini. Dan kebetulan motifnya juga geringsing. Nah, motif geringsing kan maknanya tentang penyembuhan ya. Penyembuhan dari sakit yang menjadi sembuh gitu. Jadi kayak cocok banget momennya pada saat itu. Gitu. Oke, lanjut. Nah, sebenarnya beberapa brand lokal itu sudah membuktikan bahwa batik itu bisa diterima Gen Z. Mereka membuat batik dalam busana ready to wear yang bisa langsung dikenakan dengan style yang sangat trendy gitu ya. Semua desain visualnya juga kuat, desainnya unik, dan juga memiliki cerita-cerita yang relevan. Nah, kita juga bisa melihat nih, mungkin bagaimana ada banyak pengrajin muda yang bisa viral dengan membagikan proses pembuat batik di TikTok atau Instagram, seperti yang dilakukan oleh Bang Hisham ya. Bang Hisham sedang aktif nih bikin konten-konten di Instagram, sangat menginspirasi, terus juga apa namanya? Mereka ini membuktikan bahwa ketika batik disampaikan dengan cara yang otentik dan visual yang menarik itu bisa diterima dan diapresiasi. Nah, testimoni dari Gen Z juga menunjukkan bahwa mereka bangga kok pakai batik bukan karena dipaksa oleh sekolah atau institusi, tapi karena mereka merasa terhubung dan terwakili gitu oleh motif dan maknanya. Oke, lanjut. Oke, penutup ini. Jadi ya batik itu adalah warisan yang tidak statis ya. Batik terus bertumbuh, berkembang, dan merespon zaman. Jika dulu batik hanya tampil di acara resmi, mungkin sekarang bisa muncul di runway di Paris, di Tokyo, panggung konser, hingga timeline TikTok dan Instagram. Dengan pendekatan yang inklusif, kreatif, dan kolaboratif, batik bisa menjadi simbol gaya hidup yang Gen Z cari, yaitu unik, bermakna, dan punya nilai lokal yang kuat. Tradisi tidak harus kaku, ia bisa menjadi dinamis, relevan, dan bahkan trendsetting. Oke, mari kita terus dorong inovasi dalam batik karena tradisi yang bisa menjawab tren adalah tradisi yang akan terus hidup. Oke, mungkin segitu dulu ya presentasinya. Nanti dilanjutkan di sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Putri atas pemaparannya. Sebelum lanjut ke pertanyaan, saya mau kasih kesempatan untuk Pak Agus untuk Bursa Batik hari ini. Pak Agus, silakan. Baik, terima kasih nih Mbak Pris. Salam sehat, mudah-mudahan di Surabaya dan sekitarnya sehat-sehat semua ya. Panas sekali nih. Nah, panas Pak, tapi di sini. Juga narasumber muda kita yang hebat, aduh presentasinya sungguh menginspirasi ya. Benar. Menginspirasi untuk semuanya, baik seluruh perajin batik maupun yang sudah lama yang berkecimpung, perlu banyak belajar ya. Kita belajar itu enggak tidak pandang usia ya. Kita perlu belajar ke yang muda, ke yang senior, siapapun. Ini sungguh sangat menginspirasi, baik bagi diri saya sendiri maupun juga buat sahabat-sahabat semuanya, sahabat-sahabat muda batik ya, yang hadir di sini juga, maupun cinta-cinta batik. Monggo nanti kita diskusikan bareng-bareng. Sebelum itu, seperti biasa, eh, salah satu kekuatan batik adalah sektor ekonomi ya, sektor ekonomi ya, kekuatan dan sekaligus juga salah satu faktor uh, agar batik tetap lestari. APBBI selama ini juga membuat satu bursa yang menjual batik-batik karya sahabat-sahabat semuanya. Monggo Ivan, uh, katalognya. Mungkin sebelum itu juga di buku adalah salah satu jendela dunia ya.
Di Bursa Batik juga kita banyak buku-buku batik yang menginspirasi. Salah satunya buku batik karya Pak Komar, Batik Makna dan Jiwa. Kemudian karya senior kita ya, usia ini pola batik klasik. Ini penulisnya umurnya mungkin sekarang 90 tahun ya. 90 tahun seorang penggiat batik di Jogja. Ini ada dalam dua bahasa ya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Monggo ada di Bursa Batik. Ada juga tentang batik Lamprang yang 2 minggu yang mungkin 4 minggu yang lalu itu kita jadikan sebagai materi ya. Itu juga ada batik ini Sang Empu Harjonegoro. Ada juga karya-karya Pak Komar yang lain seperti Pendulum Batik, Revolusi Batik KI dan lain-lain. Mungkin berhenti dulu Ivan. Nah, ini setelah ini juga ada beberapa karya-karya batik dari perajin-perajin batik lainnya. Ini ada nomor 7 ya. Nomor 7 ini, oh ini karya dari narasumber kita. Ini sangat bagus sekali. Ini saya sorot ini mungkin saya bisa bertanya ke Putri ya. Ini nomor 7G dan 7H. Ini dalam bentuk runner ya. Table manner ya, table ya. Itu bisa buat Ya, shell betul. juga ya. Teberan, tapi multifungsi sih, bisa jadiin shawl atau misalkan taplak meja atau apa ya? Ya teberan atau bed runner gitu. Tapi Ini yang nomor 79, nah, yang mana pinggirnya Bu? kawung, tengahnya ini dengan teknik cibotik kata apa? Mungkin bisa dijelaskan. Yang mana nih Om? Yang 7 7H yang warna ungu ya, ke bawah lagi. Nah, sampingnya, nah itu. mana Bu? Nah, Oh ini. iya iya. Ya itu ada teknik shiborinya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit teknik shibori apa yang dipakai, biar teman-teman juga bisa tahu sedikit tentang apa yang dikerjakan Putri saat ini. Oke, jadi kalau ini tuh prosesnya batik cap, tapi batik capnya dijeblos. Jadi setelah diwarna, dicap lagi, kemudian diwarna kedua gitu. Nah, setelah jadi, kemudian diproses shibori. Nah, shiborinya sebenarnya ini shiborinya yang kita bikin sendiri nih di workshop, namanya cetau. Nama teknik shiborinya kenapa disebut cetau, ini bahasa anak-anak di workshop karena di proses shiborinya itu dikusutkan gitu ya, dilecek-lecekin gitu, kainnya dimasukin ke dalam kotak. Nasi kotaknya itu tuh kayak menurut mereka yang anak-anak warna itu kayak cetakan tahu. Jadi kita kita sebutnya cetau gitu. Unik sekali ya namanya. Kayaknya perlu diulang lagi tentang teknik Cibori kapan-kapan ya. Kan Ya, soalnya kayaknya boleh. udah 2 tahun yang lalu ya di Zoom tentang teknik Cibotik ya dulu ya. Mungkin nanti Iya, tahun depan kita coba apa eh, apa untuk materi Zoom ya, ya teknik-teknik siap. Cibotik yang yang unik-unik namanya. Nah, saya Betul. lanjut lagi, ini warnanya juga cantik sekali. Kalau buat selendang sial, ini warnanya ungu ya, ungu atau coklat nih, ungu kecoklatan ya, ungu kecoklatan ya, Ya, ungu. bibirnya ya. Dasti ungu. Tunggu ya. Baik, ini yang lain ini harga dari rayon, harganya ada yang 700, ada yang 500.000, ada juga nih yang dalam bentuk kain ya, ada juga cantik-cantik sekali. Monggo, ini karya narasumber kita yang diproduksi di Tigadung, Bandung ya. Menjadi di Tigadung sendiri di Bandung sekarang jadi sentra batik cukup bagus di Bandung, ada beberapa rajin batik di sana. Baik, monggo. Kalau yang berminat silakan di kolom chat ada katalognya, katalog Bursa Batik, atau bisa hubungi saya di nomor telepon yang ada di kolom chat Zoom. Kemudian yang nomor 8 ini juga karya pembatik muda. Karya pembatik muda yang ada di daerah Bayat. Ini nomor 8, ini sudah laku ya, motif semen lipan. Kemudian yang lain ini ada bagus-bagus sekali, pas sekali batik Jogja, Jogja Solo ya, antara Bayat itu antara Jogja Solo, jadi paduan dari keduanya. Monggo, cantik sekali. Kemudian ada batik-batik Cirebon, sarung-sarung Bang Biru, harganya 450, sarung tulis. Oh, ini ada yang sudah laku. Terima kasih. Kemudian ada batik Gedok Tuban. Ini salah satu keunikan, salah satu yang unik di batik Indonesia ini adalah batik Gedok Tuban. Bahannya juga unik. Ini juga masih menggunakan indigo, harganya 600.000. Kemudian ada batik Sragen ya, ini ada harganya 500.000 full tulis semuanya, monggo. Kemudian ada batik Pekalongan ada selendang, ada
motif jelamprang, ada juga taplak meja 6 kursi ya, lengkap dengan serbetnya. Monggo. Kemudian ada batik-batik jelamprang, sarung-sarung jelamprang. Ini dipakai laki-laki cakep sekali, gagah sekali. Harganya 300.000, 350.000 ya. Batik-batik motif jelamprang. Kemudian ada batik Lampung, harganya 550, dan juga ada satu batik Jambi, ya. Batik Jambi motif kapal Sanggat kalau tidak salah ya. Mohon dikoreksi kalau saya salah. Kemudian batik-batik Jogja, ini ada warna indigo, motif lerek, kemudian warna sugan-sugan khas Jogja, cantik-cantik sekali, dari harga 1,6 sampai 2 juta. Kemudian ada juga nih motif tambal nitik, ada alas-alasannya. Ini motif kuno yang apa? Yang direproduksi lagi. Kemudian ada batik-batik Solo, khas Sogan-Sogan Solo, monggo, harganya sekitar 2 jutaan. Kemudian ini ada batik Sumatera, batik Minangkabau, ada motif rangkiang, motif motif apa ini, saya kurang kurang jelas ya. Motif rangkiang, motif rumah gadang dan lain-lain. Siriah gadang, harganya ada yang 720, 1.500.000. Diproduksi oleh rekan kita, sahabat kita, pembatik dari Minangkabau. Kemudian ini ada motif cinde. Mungkin teman-teman tahu cinde ya, pakaian yang banyak dipakai di daerah Jogja. Ini dibuat dalam bentuk cap ya. Harganya 300.000 saja. Ini yang orange sudah laku, tinggal warna merah, hijau toska, dan hijau. Monggo, ini bahannya juga bahan primis. Kemudian harga 300.000, monggo bisa langsung dicek up. Kemudian ada batik Solo. Batik Solo ini khas sekali sogannya, Sogan Solo, dan batikannya batikan halus. Monggo. Kemudian ada batik Lasem, dari mulai harga 500 sampai dengan 2.500.000. Dan kembali lagi ini batik Cirebon, ada selendang-selendang sal dari tenun ATBM Rayon, harganya 275 sampai ada 225, 275, ada juga motif poleng ya, motif poleng hitam putih, kemudian dilatar dengan mega mendung, cantik sekali, ini harganya 275.000. Dan masih ada warna-warna biru, tapi sintetis ini, harganya 275 juga. Dan kembali, ini batik Tegal, batiknya Wong Ngapak ya. Ini ada cantik-cantik sekali, ada harga 450.000, kemudian ada motif klasiknya juga, kapal cantrang, seperti diketahui di Tegal itu kota bahari ya, banyak nelayan. Ini menggambarkan perahu nelayan ya dengan menggunakan jenis cantrang ya. Monggo, ini harganya 1.650.000. Kemudian batik Pamekasan, ini karya dari teman kita dari Pasar 17 Agustus Pamekasan, harganya 300.000, 370.000. Ya, ada dua macam. Monggo. Dan semuanya full tulis, full tulis. Kemudian yang di bawah ini adalah batik AI, karya Pak Komar ya, batik yang didesain dengan AI. Bukunya juga ada di atas, monggo silakan. Buku batik revolusi batik AI. Ada bukunya, monggo kalau mau dipelajari bagaimana cara membuat desain menggunakan AI. Monggo. Kemudian ada batik Cirebon juga, mega mendung dari mulai 17 gradasi dan 13 gradasi. Monggo, harganya 2,75 yang 17 gradasi, kemudian yang 13 gradasi 1,9, dan juga batik-batik khas Cirebon. Yang lainnya, ini ada yang sudah laku, ayam jati, terima kasih yang sudah mengadopsinya. Nah, ini sementara untuk periode ini, bursa-bursa batiknya yang bisa kami ketengahkan, dari mulai batik di Sumatera, ada Palembangan, Minangkabau, Lampung, kemudian di sepanjang Pulau Jawa sampai Madura. Monggo, terima kasih sekali buat sahabat-sahabat batik yang sudah membeli batik-batik karya perajin batik, dari mulai bursa batik yang lama hingga bursa batik yang sekarang. Ini salah satu membantu perekonomian dan juga salah satu melestarikan batik di Indonesia. Mungkin sebelum saya tutup, Mbak Pres ya, ini ada info bahwa APBB juga akan menyelenggarakan acara di Jogja di bulan November ya. Bulan November tanggal 22-23 ada acara pameran batik Puspa Nuswantara. Nanti akan kita publish ya, rilisnya. Tempatnya di Kepatihan Pakualaman, insya Allah akan dibuka oleh Istri Putri Pakualam atau Istri Wagub Jogja. Nanti ada koleksi-koleksi batik yang sudah dikurasi
oleh koleksi-koleksi batik para maestro yang sudah dikurasi oleh kurator batik. Kemudian ada basarnya juga, basar batik khusus eh, dengan tema 8 batik yang mendapatkan indikasi geografis. Dari mulai batik Besurek, batik Tomplongan Indramayu, batik Merawi, dan lain-lain. Ada 8 tepatnya, 8 batik Indonesia yang sudah mendapatkan indikasi geografis. Berikut ada 2 batik yang mempunyai potensi yang sedang diajukan, yaitu batik Gedok Tuban, kemudian batik Gentongan Madura, dan satu lagi batik Waleran Cirebon yang sudah dalam tahap proses akhir mendapatkan indikasi geografis. Selain itu juga ada tokso lesehan batik. Ini lesehan batik ini akan menjadi acara rutin APBPI secara offline berganti-ganti di tiap kota. Yang pertama nanti akan ada di Jogja sekaligus acara batik pameran batik Puspa Nuswantoro. Monggo dicatat waktunya, bisa hadir hari Sabtu dan Minggu ya, pembukaannya pagi seperti biasa. Kemudian acaranya selama 2 hari ya. Monggo kita bisa bertemu di sana, ngobrol-ngobrol tentang batik, juga bisa bertemu dengan Gusti Putri juga penggiat batik di Jogja. Kemudian ada juga nanti tanggal 7, 8, 9 ada Jambore Batik Jawa Timur yang diselenggarakan oleh APBD. Salah satu mitra kami apa ini adalah Jambore Batik yang sekian di Jawa Timur. Monggo barangkali ada waktu nanti acaranya akan kita publish di medsos PBBI. Baik, terima kasih untuk semuanya. Terima kasih juga yang sudah mengadopsi batik-batiknya. Monggo Mbak Kris, silakan dilanjut. Ya, terima kasih Pak Agus. Untuk teman-teman yang mau cek-recek lagi, nanti bisa cek di ini ya, di chat itu ada linknya, atau bisa juga tanya langsung ke Pak Agus ya. Nanti kalau memang mau link dari batik-batik yang tadi sudah dipamerkan sedikit sama Pak Agus. Nah, selanjutnya saya memberi kesempatan untuk para peserta Zoom hari ini untuk bertanya. Silakan. Siapa dulu yang mau bertanya ke Mbak Putri? Satu dulu ya. Saya kasih kesempatan satu orang dulu. Adakah? Mas Gading mungkin mau tanya? Ya, Silakan Mas Gading. oke, baik. Mbak Putri, perkenalkan saya Gading. Halo Mas. Saya mau tanya, eh, kalau kan tadi udah dijelasin ya sama Mbak Putri tentang gimana kita bermain-main batik itu menabrak yang konvensional gitu. Jadi melawan yang konvensional untuk bisa diterima oleh anak-anak Gen Z. Ya itu memang saya rasa benar sekali sih Mbak. Cuma kalau saya rasa di Jawa Timur, khususnya di tempat saya sendiri di Blitar, itu tuh masih banyak kayak perajin-perajin itu yang kayak skeptis gitu kalau sama mungkin kalau yang kami yang anak Gen Z kan sukanya yang motif simple-simple, warnanya juga yang ini. Tapi kalau perajin untuk diarahkan ke arah situ susah, katanya ini kurang batik, ini kurang kurang jadi batik gitu kalau kayak gini. Nah, itu mungkin kalau saran dari Mbak Putri itu kayak gimana kalau ada kasus seperti itu? Terima kasih. Oke, baik langsung jawab aja nih Mbak Prisil. Ya Mbak Putri langsung dijawab aja. Ya, Silakan. ya sebenarnya ini juga terjadi ya dengan apa yang sedang Putri lakukan. Kadang-kadang juga ketika aku mau coba produksi batik yang arahnya ke arah modern, modern terus didesain di Bandung, kemudian dikirim ke Pekalongan atau ke Cirebon untuk diproses, itu biasanya pengrajinnya tuh menolak untuk mengikuti arahan dari desainernya gitu dari Bandung gitu loh. Kan kita kadang-kadang pengen desainnya itu di luar kebiasaan cara membatik apa pengrajin yang senior kan gitu. Kadang-kadang minta misalkan aku mau request bentuk arsirannya itu atau isen-isennya itu lebih ke arah misalkan modern dengan gaya misalkan art deco gitu yang kayak seperti lukisan gitu misalkan kayak gitu. Nah, kadang-kadang pengrajin tuh nolak kayak
aduh ini nggak bisa pengrajinnya karena udah biasa isen-isennya tuh yang seperti ini, oke nggak kayak gini-gini gitu kan. Nah kalau seperti itu kan ya mau gimana lagi gitu kan, ya udah akhirnya aku maklumi aja gitu. Nah makanya di sini sih kalau kita di Bandung itu kan kita banyak perajin-perajin canting yang pembatiknya ini pada baru ya, anak-anak muda yang memang diajarin dari nol. Nah, palingnya dari situ. Jadi kita membimbing perajin-perajinan Gen Z ini untuk mau gitu mencoba sesuatu yang baru gitu dengan gaya batik yang baru. Nah, soalnya kan gimana ya, kita kan bukan cuman harus melestarikan batiknya doang, tapi kan kita harus melestarikan pengrajinnya juga gitu kan. Kalau misalkan batiknya nanti terus banyak yang di print, nah nanti para pengrajin ini bikin apa gitu kerjanya, udah nggak bikin batik lagi gitu. Jadi ya memang ini sebuah tantangan yang besar sih untuk eh apa namanya kita gitu. Tapi kan dalam prosesnya juga ada proses regenerasi pengrajin juga kan. Nah, mungkin bisa bertahap juga nanti pengrajin-pengrajin yang baru ini mungkin bisa lebih diarahkan untuk lebih fleksibel mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Putri. Baik, terima kasih Mbak Putri untuk responnya dan juga Mas Gading atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya kepada narasumber hari ini? Mungkin saya bisa di apa para senior ya. Bu Wirlani mungkin mau tanya gitu sebagai senior mau bertanya pada junior nih atau siapa Bu Wayan bisa? Mbak, Pak Nurholis angkat tangan itu. Oh Pak Nurkolis, monggo Pak. Silakan Mas Nurkolis. Dibuka dulu, dibuka. Belum Oke, dibuka. Nah, terima kasih Mbak Pris. Eh, saya mau tanya sedikit ya. Selamat siang sebelumnya saya ucapkan salam kenal juga untuk Mbak Putri. Tentang Gen Z ya, selama ini yang saya tahu Gen Z itu memang suka dengan motif-motif batik yang kekinian gitu ya. Eh, Sejauh mana Gen Z ya, khususnya untuk Mbak Putri sendiri dan teman-teman yang mungkin seumuran dengan Mbak Putri. Sebenarnya mungkin seumuran dengan saya sih Mbak Putri, saya masih 35 di balik kebetulan. Eh, Tentang sejauh mana Mbak Putri dan teman-teman seumuran itu menghargai karya-karya batik klasik. Karena memang kebetulan batik-batik yang saya produksi itu semua batik klasik seperti Parang, Sidomukti, dan lain sebagainya ya seperti itulah. Dan yang kedua memang batik saya itu batik yang jelek warnanya, jadi mangkak gitu. Nah, sejauh mana Mbak Putri dan teman-teman itu menghargai batik itu dan memakainya? Itu aja yang perlu saya tanyakan. Terima kasih. mangka ya apa Pak? Mbak Putri nggak tahu mangka itu apa. Masa Jawa itu. Mangga itu Kumel, warna kumel, Pak Haji, Oh, kumel. bladus bukan? Iya, bladus bladus, ya. bener, bladus. Benar Mbak Putri, bladus. Sing mangka sing gawe. Bener memang, Pak Haji. Kayak saya gawe. Oke, sebenarnya kalau Putri sih bukan Gen Z ya. Kalau Putri itu masuknya ke generasi milenial karena lahirnya tahun 93. Tapi ya banyak berinteraksi juga sih sama Gen Z. Nah, kalau dari Putri pribadi sih, kalau saya sangat-sangat menghargai ya batik-batik klasik. Apalagi kalau misalkan banyak apa batik yang baru datang nih, baru matang dikirim dari Cirebon, terus kayak wah bagus banget batik merawit gitu kan. Rasanya nggak pengen dijual, pengennya disimpan aja gitu, ditahan. Pengen disimpan sendiri aja untuk koleksi gitu. Nah, kalau kalau Putri pribadi sih kalau punya batik yang batik tulis yang halus, yang klasik itu biasanya disimpan apa adanya sebagai karya seni gitu ya, nggak dijahit gitu. Biasanya dipakai untuk bawahan gitu. Kalau putih pribadi dipakainya sebagai kain lilit kayak gitu. Terus juga kalau aku strateginya itu
sebenarnya si Gen Z ini tuh mereka tuh nggak cuman suka motif kekinian, mereka juga suka kok motif-motif yang klasik gitu. Apalagi kalau mereka tahu nih cerita di baliknya sebenarnya. Nah, contohnya tuh kayak motif geringsing yang nih yang Putri pakai sekarang. Mereka motif geringsing tapi mungkin dibikin perpaduan warnanya tuh lebih modern gitu. Ada aksen ini nih pink cerahnya gitu misalkan yang mencolok. Nah, sebenarnya tuh mereka tuh tertarik gitu dan mereka tuh pengen tahu sebenarnya makna di balik motifnya itu gitu. Kayak waktu itu tempo hari kan Putri bikin kebetulan kan lagi punya bayi nih. Aku bikin nursing cover untuk penutup menyusui itu dengan motif geringsing. Nah, terus banyak yang tanya juga tuh di Instagram itu motif apa gitu kan. Terus akhirnya aku cerita bahwa si motif geringsing ini tuh maknanya adalah penyembuhan karena gering kan sakit, sing tuh tidak ya, tidak jadi ya. Jadi nggak jadi sakit gitu. Nah, dari situ tuh mereka tuh malah jadi tertarik dan jadi pengen punya kayak gitu. Nah, itu kan baru satu motif. Bayangkan gimana kalau kita tiap hari bercerita motif yang beda-beda gitu. Nah, menurut aku sih Gen Z ini bukan nggak selalu harus kekinian, tapi motifnya itu justru yang klasik. Mungkin tapi bentuknya, bentuk wujud produknya mungkin yang kekinian gitu, yang bisa mereka pakai untuk keseharian mereka sehari-hari gitu. Misalkan dalam bentuk bag charm yang tadi gitu kan. Terus yang bisa mereka gantung bawa kemana-mana. Terus misalkan juga apa ya kemeja-kemeja yang ready to wear yang bisa dipakai sehari-hari untuk jalan-jalan, untuk ke kampus gitu. Jadi mungkin lebih ke bentuk produk akhirnya gitu, bukan motifnya. Justru kalau motifnya itu klasik menurut Putri dan bisa dijangkau oleh mereka ya harganya, itu justru mereka akan sangat tertarik sih gitu. Baik, terima kasih ya untuk responnya Mbak Putri. Mas Nurkolis, sudah cukupkah dengan jawaban dari Mbak Putri? Masih satu lagi Mbak Pris. Eh, saya ingin tahu kekuatan dari teman-teman Gen Z ya. Berapa kira-kira kekuatan untuk membeli batik-batik baik itu klasik atau yang lain. Itu aja. Oh, maksudnya ininya kali ya, apa maksudnya harganya gitu ya? Ya Ya, betul. harga yang bisa dibeli untuk Gen Z, sepengalaman Mbak Putri, range-nya dari berapa sampai berapa Mbak Putri? Sepengalaman aku sih range-nya mungkin maksimalnya aja kali ya. Mereka itu apa ya, willingly atau mau beli itu mungkin maksimal di harga 500.000 sampai 1 juta kali ya, gitu. 500 sampai 1 juta ya. Tapi mungkin juga kalau boleh saya kasih masukan, mungkin bisa juga sih. Jadi tiap kota kayaknya beda-beda ya, tergantung. Ya, mungkin tergantung, ya betul sekali, tergantung ininya juga ya, target marketnya Gen Z-nya yang di mana gitu kan. Nah, bisa juga sih kayak kemarin itu tuh waktu GBN itu ya BI kan jual Beckham ya, Beckham batik itu kan Putri bantu untuk produksi dan desainnya itu mereka tuh jual harganya 150 sampai 175.000 kalau nggak salah dan itu tuh laku banget gitu. Itu kayak dalam bentuk udah jadi topi juga mungkin sekitaran harga 200 sampai 300.000 gitu. Berarti yang banyak diminati sebenarnya produk turunan ya, Mbak? Kalau boleh dibilang. Produk Ya, turunan dari yang mungkin lebih praktis ya untuk mereka pakai sehari-hari, jadi nggak harus selalu dalam bentuk kain utuh gitu. ya itu masukan buat para pengrajin ya bahwa apa boleh dipertimbangkan untuk memproduksi produk turunan ya atau dari situ juga bisa jadi media untuk edukasi ya beberapa motif karena kan bentuknya simpel produk turunan ini jadi lebih familiar ke Gen Z seperti itu. Baik, Betul. makasih Mbak Putri. Ada lagi yang mau bertanya? Izin Satu. bertanya Mbak Pris. Oh, Mas Carlos. Ya, ya Mbak, saya mau tanya. Oh ya, kebetulan perkenalan dulu mungkin saya Antonio Carlos, saya pecinta batik dari Jawa Timur, dari Surabaya, anggota juga dari Perkumpulan Bangga Berkain Nusantara. Eh, kita tahu kan bahwa kalau Gen Z ini senang dengan desain-desain yang baru, kemudian juga bagaimana tadi Mbak bercerita tentang kemudian membuat desain-desain baru. Nah, kita juga tahu bahwa
batik ini kan sebuah tradisi yang hidup dan kemudian salah satu kekuatan dari batik itu adalah filosofinya. Apakah kemudian kira-kira teman-teman ini ketika membuat desain-desain baru juga menciptakan filosofi-filosofi baru nggak? Karena kan gini, kita tahu sendiri bahwa batik itu eh, yang sekarang disebut batik klasik itu kan dulunya ya batik baru, ya kan dikembangkan di baru dan kemudian bagaimana mereka para para pendahulu kita ini di dunia batik membuat filosofi-filosofi dari desain-desain tersebut. Nah, kira-kira untuk yang desain-desain baru ini teman-teman juga membuat filosofi-filosofi baru yang terus kemudian juga filosofinya itu eh, apa ya menjawab kondisi generasi sekarang juga gitu ya. Misalnya seperti apa Mbak Pris juga tahu ya dulu rekan kita Bu Leli ketika COVID membuat batik dengan motif COVID gitu ya, dengan motif corona seperti itu, dengan filosofinya, filosofi baru gitu ya, dengan filosofinya tersendiri. Nah, apakah hal-hal seperti itu juga menjadi perhatian dari teman-teman pembatik, terutama teman-teman pembatik yang muda? Sekian, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Carlos pertanyaannya. Jadi sebenarnya itu sering banget ya ditanyain di webinar-webinar pertanyaan ini. Cuman kalau menurut Putri sebenarnya concern utama kita itu bukan di filosofinya sebenarnya, bukan gimana caranya kita menyuarakan filosofinya, tapi lebih ke edukasi gitu ke anak-anak Gen Z bahwa yang batik asli itu yang seperti apa dan yang tiruan batik itu yang seperti apa gitu. Karena sebagian besar dari mereka itu belum bisa membedakan mana yang batik asli yang beneran dibuat oleh lilin panas sebagai perintang warnanya dan mana yang printing gitu. Jadi sebenarnya keresahannya tuh ada di situ gitu. Kayak kalau misalkan kita kondangan aja atau misalkan ada acara-acara formal 80 sampai 90% batik yang mereka pakai itu printing gitu. Nah, kalau menurutku kita fokusnya lebih ke edukasi dulu tentang batik yang asli dulu ini gitu. Nah, baru nanti kita bisa berbicara tentang filosofi. Nah, sebenarnya batik-batik yang baru itu menurutku sih nggak harus selalu ada filosofinya ya, tapi bisa juga kita menonjolkan nilai estetikanya gitu, lebih ke nilai estetikanya. Nah, bisa bisa aja kalau mau bikin motif-motif batik yang mengandung filosofi. Nah, Putri juga sesekali juga biasanya bikin untuk karya-karya khusus gitu. Misalkan sedang menjalani kehidupan sebagai seorang ibu baru waktu itu, terus akhirnya kepikiran motif batik waktu itu bikin motif batik apa ya ada di Sibotik, Siboshi itu akhirnya bisa tuh sambil sambil membersamai anak gitu ya sambil berkarya. Nah, itu bisa jadi nanti dijadikan filosofi motif batiknya. Nah, tapi sebenarnya eh nggak harus selalu ada filosofinya sih kalau motif-motif batik yang kekinian gitu ya. Bisa aja kita lebih menonjolkan lebih ke nilai estetika visualnya gitu. Tapi yang kita tonjolkan adalah bahwa motif batik itu bisa juga kok menggunakan desain-desain yang seperti ini asal prosesnya itu melalui proses batik yang benar. Kayak gitu. Nah, kadang-kadang kan motif-motif batik yang klasik tapi di print juga kan itu kan nggak bisa disebut batik gitu loh. Maksud aku kita menyuarakan aja ke mereka bahwa yang bisa disebut batik itu yang prosesnya adalah melalui perintangan lilin panas. Nah, masalah berbicara tentang motif itu nanti beda lagi. Motif kan ada bermacam-macam ya. Ada motif batik yang tradisional, ada motif kontemporer, ada motif abstrak gitu. Barangkali mungkin banyak juga motif-motif baru yang belum bermunculan gitu. Tapi yang lebih kita tekankan itu adalah si proses batik aslinya ini gitu. Karena terlalu rumit mungkin ya kalau misalkan kita berbicara tentang filosofi gitu, takutnya nanti terlalu berat untuk mereka, jadi mereka nanti malah mundur gitu. Itu sih Eh, gimana? Gini, karena pengalaman saya justru kita ini sesungguhnya sudah maju daripada saya nggak tahu ya kalau di tempat lain ya, tapi yang saya sering temui bahkan di generasi-generasi muda itu
kita sesungguhnya sudah maju dari permasalahan batik printing atau batik yang benar-benar batik. Banyak yang semua sudah tahu, banyak yang cukup tahu. Problemnya itu pertama, nomor satu kan di harga. Gitu. Nah, di harga ini menurut saya juga bukan menjadi masalah gitu. Tidak hanya semata-mata masalah bahwa oh batik printing lebih murah. Tetapi kan kemudian kesadaran kita, kesadaran masyarakat umum untuk menghargai batik gitu ya. Ketika kemudian orang tahu eh, bagaimana proses pembuatan batik, kemudian bagaimana orang tahu bagaimana filosofi batik tersebut, gitu ya, cerita sejarahnya atau apapun itu. Nah, ketika orang tahu, orang itu kemudian muncul willingness untuk kemudian keinginan untuk kemudian dia mengkoleksi batik atau menggunakan batik terutama. Saya lebih suka kata-kata menggunakan batik. Nah gitu. Nah jadi kadang-kadang mungkin kita juga perlu apa keluar dari sekedar sekedar ribut tentang batik printing dan batik yang menggunakan teknik batik yang benar gitu ya, tetapi kemudian mengkampanyekan juga bagaimana tentang nilai batik yang kemudian menggunakan teknik batik tersebut, termasuk di dalamnya filosofi, sehingga kemudian ada perasaan tergugah dari orang untuk kemudian dia mau mengeluarkan sejumlah dana untuk membeli batik. Karena kita tahu juga bahwa banyak yang membeli batik printing itu bukan juga dari kalangan yang tidak mampu. Banyak yang mampu yang bisa beli batik mahal, batik tulis yang mahal. Tapi kan kesadarannya yang nggak ada. Sehingga buat apa saya membeli batik tulis yang harganya sekian? Nah, saya beli batik printing aja yang cuma 100.000 udah dapat. Nah, seperti itu. Maka menurut saya juga penting juga nilai-nilai tersebut untuk kemudian menjadi salah satu bahwa kemudian apa yang disampaikan Mbak tadi bahwa kemudian kampanye tentang bahwa oh ini batik yang menggunakan teknik batik dan ini yang batik printing betul itu baik, tapi juga bahwa ada kampanye-kampanye lain yang kemudian untuk memberi kesadaran akan nilai lebih dan keistimewaan batik tersebut baik dari tekniknya terutama juga filosofinya. Begitu sih kalau dari saya. Iya, betul, Pak. Aku setuju banget sih. Apa namanya? Penting banget untuk kita terus menyuarakan batik-batik tradisional yang syarat makna ya. Apalagi prosesnya yang proses batik tulis yang memakan waktu lama gitu ya. Kadang-kadang juga aku suka bikin konten-konten juga sih tentang itu dan ya lumayan banyak juga respon baiknya gitu. Cuman Ya, kalau termasuk batik-batik modern yang dengan filosofi baru ini. Nah, ini juga menarik oh untuk kita oke. explore nih. Iya, iya. Baik-baik bisa dijadikan ini masukan. Ya, tapi saya tetap respect juga dengan teman-teman yang mengkampanyekan tentang bagaimana batik yang sebenarnya melawan ekspansi batik printing. Oke, ya, terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Ketos untuk respon dan masukannya. Eh, Pak kita masih ada waktu ya Pak? Masih, Bagus. masih. Saya boleh nanya nih, Mbak Pres? Boleh, boleh, silakan bagus. Mbak Putri ya, buat saya kan batik ada dua ya. Satu batik apa yang arah ke fashion maupun arah ke seni ya. Nah, mungkin dari kacamata generasi Mbak Putri ya, maupun generasi Z atau milenial ya, yang sudah bisa membeli sendiri ya, yang sudah bisa membeli sendiri ya. Eh, Apa sih yang pertama dilihat dari satu kain jembrengan kain batik maupun fashion batik gitu. Jadi ada dua ya. Jadi kalau saya Hmm, jembreng kain, apa sih yang dilihat pertama agar mereka tertarik? Kemudian fashionnya sendiri, fashion batik, apa yang dilihat pertama agar mereka gimana gitu rasanya, ingin ingin punya aja gitu. oke. Kalau ini ada dua ya pertanyaannya berarti ya Ya, dalam bentuk kain, bentuk karya seni dan dalam bentuk produk turunannya, produk fashion dan turunannya. Kalau Putri pribadi sih kalau ngelihat kain gitu ya langsung
yang dilihat pertama itu motif dan warnanya, itu udah pasti gitu. Nah baru nanti setelah itu kalau misalkan Putri nggak tahu makna filosofi di baliknya, biasanya nanya ke mama atau ke ayah gitu, maknanya apa gitu. Nah baru nanti misalkan kalau misalkan oh ternyata bagus gitu maknanya, atau misalkan motif-motif batik yang eh maknanya hanya sebagai apa ya, elemen estetis saja, visual aja, juga biasanya sih yang bikin tertarik tuh motif dan warnanya yang pertama gitu, sama bahannya biasanya materialnya. Nah kalau Putri lebih suka material yang lebih jatuh, jadi ketika dipakai itu nggak kaku, karena biasanya cara make kainnya itu dililit gitu, dililit yang lebih casual gitu. Nah kalau bahan katun kan biasanya lebih formal ya, dipakainya kan untuk yang rapi gitu, formal. Nah, kalau misalkan produk turunannya itu, kalau menurut Putri sih, kalau ngeliat apa ya, kelakuan konsumen gitu sebagai apa, berdasarkan pengalaman itu biasanya mereka karena FOMO gitu. Karena misalkan dibikin FOMO gitu, kayak semua orang pada punya ini, wah aku juga harus punya kayak gitu loh. Biasanya kayak gitu, ada momennya, kayak misalkan eh ada trennya, misal zaman tren yang tadi back charm itu ya, yang gantungan tas boneka Labubu itu misalkan. Nah, itu kan sempat viral tuh, semua orang pada pengen punya kan. Sebenarnya kan ya nggak penting-penting amat gitu barangnya, tapi karena FOMO semua orang punya, jadi kita pengen beli juga kayak gitu. Lebih ke kayak gitu sih, sama fungsinya kali ya, lebih fungsinya tuh bisa praktikal gitu, sesuatu yang bisa dipakai sehari-hari, nggak harus untuk event-event tertentu seperti kain batik dalam bentuk kain utuh gitu. Kayak misalkan dalam bentuk pouch untuk make up, atau misalkan apa ya tadi, sapu tangan, bandana gitu yang untuk bisa kita pakai setiap hari, atau misalkan tote bag. Nah, gitu. Jadi sesuatu yang bisa sering dipakai gitu. Jadi value-nya tuh, value for money-nya tuh lebih menguntungkan gitu, karena bisa Gen Z atau generasi milenial itu suka promo kan mereka, dan mereka tuh bener-bener kalau beli sesuatu tuh mindful gitu, kayak ini kalau aku beli ini kira-kira bakal kepake terus nggak ya, kira-kira apa namanya, worth it nggak ya untuk dibeli. Nah gitu, lebih ke situ sih kalau pengalaman pribadi. Jadi FOMO itu untuk anak muda tuh FOMO itu penting sekali ya. Iya. Oh, penting Iya. sekali, Pak. Tuh, kalau bahasa kami di kampus, lataisasi. Bisa sih, bener. Latah ya, latah. Iya memang Tapi memang latah yang positif. Oh berarti ya, kalau mungkin artinya saya bisa narik garis ya. Mungkin salah satu yang paling dilihat FOMO itu juga kan pasti dilihat dari visualnya, visual ya, visual. Jadi saya pikir warna itu menjadi satu kekuatan. Mungkin betul nggak Putri? Iya, betul. Seperti yang terjadi tempo lalu itu, yang Green Hero dan Pink, salah. Pink Hero, Green apa sih? Aku lupa. Apa kebalik ya? Green Hero dan Pink apa? Pink Brave. Nah, itu kan yang lagi momennya lagi rame tuh, yang Ya, tentang ada ojol sama ada ibu-ibu pakai kerudung pink, itu kan warna itu kan langsung jadi keren powerful. sekali ya. Gitu. Nah, waktu itu Putri mencoba riding the wave gitu, kayak coba nih gitu kan, posting dan kita coba open PO nih untuk kemeja dengan warna ini dan motif geringsing ini gitu. Di belakang Om Agus warna mega mendungnya pas. Itu betul. Jadi ini mungkin dari pengalaman juga ya. Waktu itu saya secara nggak sengaja, itu anak saya kan beli sesuatu warna warna FOMO. Ini Pak, ini warna lagi FOMO. Saya langsung keluarin koleksi batik lama saya ya, sarung, motif buket dan lain-lain, baik mega mendung yang ada nuansa hijau dan pink seperti yang Ya, ada di belakang saya. Itu betul-betul ya, mungkin mungkin rezeki juga ya. Memang itu hmm, omongan itu luar biasa sekali gitu. Artinya saya sebagai pembuat batik klasik ya, dengan warna-warna klasik maupun warna kekinian, itu juga kadang secara tidak sengaja, karena saya membuat sesuai dengan nurani ya, sesuai warna apa yang saya inginkan saya buat ya. Saya tidak melihat FOMO. Tetapi tiba-tiba muncul FOMO yang batik saya ada. Nah, itu menjadi suatu anugerah ya, anugerah. tuh, Jadi momennya apa pas. saya hubung-hubungkan gitu. FOMO yang ada, langsung saya bikin narasi ini loh Mega Mendung 13 gradasi kekinian gitu.
sehingga Keren. tidak gradasi kekinian. Itu langsung apa Langsung laku. iya betul gitu. Sarung-sarung klasik pun yang tadinya nggak dilirik sama sekali sama anak muda ya. Tapi dengan adanya FOMO waktu itu eh, apa menjadi ketertarikan buat mereka gitu. Jadi ini terima kasih sekali ya, artinya Putri bisa membuat pencerahan terutama buat generasi Uyut ya, generasi Uyut yang masih bikin batik ya. Jadi memang kita perlu perlu mempelajari tren-tren anak muda sekarang, kefomoan anak muda sekarang itu yang bisa diaplikasikan ke dalam produksi kita gitu. Ini memang apa eh, keseriusan atau apa namanya ya apa yang sudah kita buat memang nggak boleh kita hilangkan ya gitu. Tapi suatu saat apa yang kita buat pasti akan menemukan jalannya gitu, akan menemukan kefomoan itu, betul nggak Mas Carlos? Gitu. Jadi mungkin itu sedikit sedikit testimoni dari saya. Barangkali nanti di sini juga banyak teman-teman perajin. Apa kita kita nggak perlu takut ya. Seperti tadi membenturkan antara batik klasik dengan kekinian, warna kekinian atau gennya. Kita nggak perlu dibenturkan, kita nggak perlu membentur-benturkan diri atau dibenturkan ya. Semuanya akan jalan gitu. Itu juga tadi di katalog itu juga banyak motif-motif klasik seperti parang ya dari Sragen ya dengan harga 500.000 masih full tulis dengan warna hijau dan oranye ya. Itu kan juga sebuah membuat satu apa ya, satu inovasi baru ya dengan warna-warna yang disukai oleh anak muda. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali Putri ya ini banyak menginspirasi kita semuanya ya eh, apa yang Putri sampaikan di pagi ini. Monggo, Mbak Pris. Ya, terima kasih Pak Agus, terima kasih Mbak Putri. Satu lagi terakhir dari Mas Hisham ya, yang mau bertanya. Silakan Mas. Selamat siang semua. Saya izin, Ya, saya izin mungkin nggak nyalain kamera ya karena lagi nyetir juga. Jadi sebetulnya mau minta tanggapan dari Mbak Putri sebetulnya. Karena kita di kondisi yang sama Mbak Putri, pedagang juga, bikin batik juga, anak muda juga, betul nggak? betul. Dan apa yang dikatakan Mbak Putri itu sangat betul gitu loh. Anak muda sekarang itu harus diceritain dulu baru mengerti gitu loh. Nah, cuman aku sih pengen ada dua tanggapan sebetulnya. Kenapa minta tanggapan ini? Mungkin lebih memperkaya perspektif aku aja karena aku juga kan sekarang konten gitu loh. Nah, ketika konten itu eh, banyak yang anak muda itu tertarik sebetulnya. Dan itu pun terlihat kalau kita jualan langsung di pameran, ketika anak muda diceritain, anak muda juga beli yang tadinya nggak ngerti akhirnya beli. Nah, kalau menurut Mbak Putri sendiri, pendekatan ke anak muda itu lebih enak dari sisi fashion dulu atau dari sisi filosofi dulu? Maksudnya gini, ketika ketemu anak muda itu lebih enaknya kita nerangin filosofi yang berat dulu atau lebih ke fashion? Karena memang beragam sih kalau yang aku temui, cuma rata-rata lebih ke fashion. Itu yang pertama, tanggapan soal Hmm. itu. Yang kedua, waktu itu pas Agustus itu pernah rame kan soal Gustika Yusuf ya, yang soal dia pakai Hmm. Yang pakai apa motif slobok. Nah, setelah itu slobok ya. kontenku juga rame beberapa orang yang ngomong bahwa oh ternyata pakai batik tuh nggak sembarangan ya gitu. Pakai batik tuh harus dilihat motifnya gitu. Berarti susah dong pakai batik. Nah, ketika dihadapkan dengan hal seperti itu kita juga bingung gitu loh. Nah, ada juga pertanyaan orang, aku udah punya 10 batik nih, tapi semua lima-limanya motif slobok nggak bisa dipakai asal-asalan dong. Nah, menurut Mbak Putri terkait filosofi dan fashion itu gimana? Karena kan mungkin secara fashion, kalau menurutku ya, motif slobok itu sebenarnya bisa dipakai dalam kegiatan apapun sebetulnya, menurutku. Tapi kalau menurut Mbak Putri sendiri terkait filosofi dan fashion tersebut itu bagaimana? Apakah di saat ini ya udah digas aja gitu loh, filosofi nomor dua atau gimana menurut Mbak Putri pandangannya? Oke, baik. Makasih Bang Hisham atas pertanyaannya. Aku jawab yang pertama dulu kali ya. Oke. Kalau dari pengalaman aku sih biasanya kalau misalkan orangnya kita kenal dan kita tahu karakternya seperti apa kan kita bisa lebih mengarahkan ya. Kita tawarkan misalkan orangnya itu penggiat tekstil yang memang pecinta batik yang punya banyak koleksi batik gitu. Atau misalkan anak muda yang aktif apa namanya
Berwastra. Tentang wastra gitu ya. Udah pasti kita akan nawarinnya yang berfilosofi dulu kan, gitu. Atau misalkan bisa juga ke waktu itu pernah ada temenku dia itu suaminya itu rapper, si rapper Gen Z gitu lah. Nah, terus kayak butuh batik untuk perform untuk si Oke. suaminya ini gitu. Nah, terus ya aku tawarin biasanya lebih ke visual, kira-kira yang visualnya cocok nih untuk rapper gitu, yang seperti apa. Nah, terus akhirnya dikasih beberapa opsi, terus akhirnya dia ngambil batiknya tuh yang batik pendulum gitu. Oke. Itu karena dia butuh batik yang beneran batik tapi motifnya nggak batik-batik banget gitu. Kayak gitu Tapi jadinya tapi tapi kalau kalau generasi mudanya umum, orang umum yang nggak suka wastra, ya itu lebih enak pendekatannya dari mana? visual dulu sih Mas biasanya Oh, pertama. oke. Jadi kayak lebih ke visualnya dulu. Jadi mereka kalau misalkan pasti kan ngelihatnya kan judge by cover dulu kan, ngelihat warna dan motifnya dulu Oh, pasti. oke, oke, oke. Baru nanti kita jelasin filosofinya ketika mereka udah mulai tertarik. Nah, baru tuh kita masukkan jurus terakhir. Kita jelasin si filosofinya gitu. Lebih ke situ sih. Betul. Visual Oke, sih oke. kalau menurut aku ya. Oke. Itu terus tadi yang kedua itu tentang apa tadi ya? Sorry. Gustika Yusuf. Nah, Gustika Yusuf yang pakai batik slobok gitu ya. Ya, Itu kan sebenarnya dia pakai itu kan untuk protes kan sebenarnya kan. betul, betul. Itu menunjukkan nih apa ya protesnya gitu. Nah, sebenarnya kalau aku pribadi itu kadang-kadang aku juga senang pakai kain-kain batik yang dalam untuk event-event tertentu itu punya makna dan filosofi yang sesuai. Oke. Misalkan pas waktu aku hamil tuh aku ada event aku pakai batik motifnya Parangkusuma. Hmm. Parang yang ada bunganya gitu kan dengan harapan nanti janin yang dikandung itu akan apa namanya membawa nama harum gitu kan, nama harum dirinya untuk orang lain gitu. Nah kayak gitu kadang-kadang kalau aku pribadi ya. Nah tapi banyak juga nih kayak orang-orang yang udah cuek aja gitu pakai batik yang menurut dia dia suka motifnya warnanya tapi ternyata nggak sesuai gitu sama motifnya apa sama maknanya gitu. Nah, kalau kayak gitu gimana ya? Bingung juga ya. Kalau misalkan Gen Z kan tuh mereka kan apa ya lebih lebih berani ya akan Iya, hal yang kayak gitu gitu. Kalau kita kan lebih lebih ekspresif gitu kan? lebih ekspresif. Kalau kita kan rada mikir-mikir gitu kayak aduh ini gimana ya sama leluhur gitu. Kayak nggak sopan gak sih gitu make yang ini kayak misalkan ada batik-batik yang dulu di motifnya tuh dijadiin alas kaki. Dulu ada ya brand apa sih sepatu gitu kan. Jadi kan si batiknya tuh diinjek-injek kan. Iya, betul. Kayak gitu tuh boleh nggak sih gitu? Apakah misalkan sekarang udah beda zamannya sama dulu gitu? Kayak batik-batik keraton yang dulu cuma boleh dipakai sama abdi negara, abdi keraton, sekarang semua orang bisa pakai gitu. Nah, itu juga aku apa ya? Bingung juga gitu kayak menanggapinya gimana gitu. Apakah harus kita modifikasi gitu si motifnya? Misalkan motif-motif yang apa namanya tradisional yang syarat makna itu kita ubah, kita sederhanakan motifnya, jadi bentuknya itu nggak persis sama seperti bentuk aslinya. Jadi ketika dipakai itu bisa fleksibel gitu, bisa untuk apa aja gitu, untuk momen atau event apa aja. Nah, tapi sebenarnya ada dua point of view sih. Justru generasi yang lama, justru mereka malah justru pengen dikasih tahu gitu batik yang cocok untuk saya pakai untuk misalkan rapat untuk tanda tangan MOU apa nih motifnya yang tepat gitu atau misalkan batik yang saya mau opening toko misalkan cocoknya apa nah itu kan ada dua generasi yang ini kan sedangkan kalau si Gen Z ini kan mereka apa ya syukur udah pakai batik aja udah syukur alhamdulillah gitu mau pakai batik gitu Bener, bener. gitu Ya, sih. mungkin saya bisa menambahkan dari pengalaman, Nah, izin ya Mbak Pris ya. betul. Eh, Enggak, kalau pengalaman jelas. gini, nah, pengalaman gini, kalau saya tuh kalau udah dengan anak-anak muda, itu jalan aja dulu, Ya betul. ya, jalan dulu. Nah, di sisi lain, penjelasan-penjelasan tentang filosofi itu terus berjalan, ya, sehingga nanti pelan-pelan Jadi ingat. mereka juga akan tahu. Dan kemudian juga gini, kadang-kadang kita juga perlu paham juga, misalnya seperti motif selopok. Motif selopok itu tidak melulu berhubungan dengan kematian, Kematian. gitu ya. Jadi selobok itu kan istilahnya dilapangkan gitu ya. Jadi selobok itu bisa dipakai di setiap setiap acara yang misalnya kita membutuhkan
situasi yang supaya lancar, supaya Benar. berjalan dengan baik dan segala macam seperti itu. Jadi, nah kadang-kadang kan eh, tidak melulu satu motif itu satu makna atau satu filosofi itu, sehingga kadang-kadang kalau saya sih dengan teman-teman anak muda itu, saya biarin aja mereka jalan aja dulu gitu ya, sambil nanti pelan-pelan. Nah maka misalnya saya dengan Mas Gading gitu, kita selalu ada kesempatan forum kumpul-kumpul untuk ngobrol batik. Nah itu kesempatan untuk kemudian kita diskusi tentang misalnya filosofi seperti itu, sehingga terus kemudian teman-teman yang muda ini jadi tahu gitu ya. Jadi itu istilahnya apa ya, soal 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 filosofi dan segala macam yang berat-berat itu jadi jalan-jalan apa ya, melengkapi gitulah gitu. Tapi intinya eh, anak-anak muda ini jalan dulu pakai batik gitu aja. Jadi bukan berarti, tapi juga bukan berarti filosofi sama sekali nggak diutik-utik loh ya, gitu. Yang Itu. penting mereka bisa suka dulu berarti Pak ya. Iya, suka Itu. dulu, dan betul memang nomor satu pasti ya visual, warna, motif itu udah pastilah Dan yang mereka berarti lihat. kalau filosofi itu berarti perspektif dong Pak. Maksudnya Betul nggak? perspektif? Maksudnya berarti tadi kan slowbox itu kan awalnya yang aku tahu misalkan hanya soal kematian, tapi kan ternyata ketika kita membutuhkan kelapangan dada atau sesuatu yang lebih memudahkan itu juga bisa ya digunakan dalam momen tersebut gitu. Bisa, bisa. Ya, ya, ya. Di satu sisi memang kita ada satu filosofi yang filosofi aslinya ya, tetapi juga dari pengertian filosofi asli itu kita juga bisa menyesuaikan dengan. Saya tertarik misalnya bahwa Slowbox itu adalah kelapangan dada gitu ya, misalnya tidak hanya sekedar supaya rencana apa misalnya kerjanya dilapangkan atau apa gitu. Nah itu menurut saya boleh-boleh saja seperti itu. Oke. Atau geringsing misalnya, geringsing itu tidak hanya sekedar untuk, ya memang artinya kan untuk supaya penyakitnya hilang, tapi geringsing itu bisa juga untuk maknanya kepenuhan, ya, kepenuhan lengkap. Jadi geringsing itu kan melambangkan kiblat, apa, 4 kiblat 5 pancer ya, 4 kiblat 5 pancer seperti itu, sehingga kemudian itu menjadi sebuah kesatuan yang lengkap. Bisa juga, boleh juga seperti itu. Ya, menarik sekali. Siap. Menarik. Tafsir ya, Iya. motif-motifnya. Baik, terima kasih Mas Carlos, terima kasih Mbak Putri. Ya, saya juga setuju sih. Jadi saya belakangan ini juga sering edukasi ke anak muda yang benar-benar mereka belum kenal batik ya. Menurut saya lebih baik kita kenalan dulu dan dikenalin sebanyak mungkin. Dari kenal biasanya kita akan bisa mencintai. Kalau sudah bisa mencintai pasti bisa melestarikan. Prinsipnya 3 itu kalau saya. Jadi jangan capek-capek untuk mengenalkan batik walaupun dari sisi luarnya saja, dari sisi kulitnya saja, tetapi dari situ pelan-pelan teman-teman juga akan bisa masuk ke filosofinya, ke edukasi gimana menghargai batik, karena menurut pengalaman saya pun suka batik tuh dari yang cuma sekedar suka visual, bener. Saya cuma visual aja, terus lama-lama karena saya suka, mulai deh cari-cari informasi dan mulai tertarik. Dan dari situ kecintaan, karena sering melihat kecintaan itu akan tumbuh, dan karena cinta pasti gimana caranya ini tetap apa ya, ada terus, lestari terus. Itu sih saran saya buat Mbak Putri dan teman-teman muda yang lain. Mungkin bisa saya tambahkan ya Mbak Pres. Oh enggak Pak? Ah, mungkin tadi Hisam juga mungkin dari pengalaman ya di pameran ada anak muda begitu ya. Eh, saya juga lihatnya di pamerannya. Di pameran tuh yang datangan bermacam-macam ya. Mungkin yang sering pameran ya, seperti apa Putri, Hisam, Mas Nurholis dan lain-lain ya. Kalau menghadapi customer yang menghadapi orang datang, itu kalau ada anak muda datang, pertama yang ditunjuk ini rata-rata ya yang saya hadapi itu dia pasti nunjuk begini, ih lucu ya, itu walaupun motifnya tuh parang, peruntung dan kan lucu ya, gitu dia nunjuk begitu, gitu, ih lucu ya. Dulu saya masih bingung, lucu apanya yang lucu ya, tapi lama-lama saya jadi paham, oh memang memang anak muda itu pasti akan melihatnya dari sisi santainya.
Nah, begitu dia bilang, ih lucu ya, itu saya langsung rasa, oh ini motif parang. Itu parang dengan warna ini, yang simpel aja dulu. Gitu. Salah saya jelaskan, begitu dia berhenti, tidak langsung jalan, gitu, tidak langsung pergi, berarti dia ada satu ketertarikan. Nah, dari situ baru saya coba masukin dengan sedikit tambahan yang lain-lain. Tapi itu mungkin saya nggak tahu ya, apakah Mbak Putri juga, eh, Hisam juga pernah suka melihat juga ya yang datang, terutama anak muda. Gitu. Ini lucu Bet- ya, gitu Betul, sambil betul. nunjuk, padahal yang ditunjuk itu motif parang, Dan motif sering terjadi itu. sogan gitu. Betul, itu kejadian Betul ya setiap Hisam ya? pameran, Pak. Betul, Pak. Iya Makanya betul. saya Nah, nanya jadi biar ada perspektif lain gitu. Kalau memang kita sama perspektifnya ya udah kita bisa iya lebih betul. gali lebih dalam gitu loh. Jadi pasti akan menunjuknya itu. Ini lucu ya, walaupun tidak secara visual, tapi Iya. hampir semua rata-rata eh, keluar kata-kata atau tujuannya pasti akan seperti itu. Begitu mereka tidak langsung pergi, hanya nunjuk tapi sambil lewat kan ada ya. Ini lucu ya, tapi cuma sambil lewat kok itu ada. Tapi begitu nunjuk lucu ya, tapi dia berdiri di situ terus, paling tidak 5 menit berdiri. Nah itu sudah makanan kita, itu makanan sales itu udah, gitu makanan sales itu. Jadi Iya. itulah yang Tapi Pak Haji, apa? kalau kalau Slobo itu yang tahu itu kan hanya kita yang tahu filosofi itu toh. Ya. Jadi kalau menurut saya gini aja, nggak usah susah-susah. Kalau zaman dulu orang membuat motif itu harus tirakat dulu, bahkan mencantingnya itu tirakat. Tapi sekarang kan sudah tidak ada tirakat. Mau disuruh poso Ramadan aja kadang-kadang bolong gitu. Jadi kalau seperti Wahyu Tumurun dulu tuh saya pernah dapat cerita untuk membuat Wahyu Tumurun itu pecanting mulai dari menjaplak itu harus wudhu dulu. Kemudian mencanting harus wudhu batal harus wudhu lagi. Nah, itu mungkin kalau filosofi masih mempengaruhi. Akan tetapi kalau sudah unsur-unsur apa ya kesucian atau kesucian hati atau kesucian tindakan itu sudah ditinggalkan dalam arti kita hanya membuat hanya sekedar berkarya. Menurut saya sudah tidak masalah sih. Yang tahu hanya orang-orang yang tahu aja maknanya. Itu aja. Sama halnya dengan gen-gen yang sekarang atau milenial, Gen Z dan lain sebagainya atau mungkin ada nanti Gen Y dan lain sebagainya itu ya memakai batik kekinian, batik printing, kata-kata Mas Carlos tadi batik printing ya. Kalau menurut saya printing aja lah. Itu sebenarnya bagi saya sebagai UKM atau IKM itu tidak ada masalah. Gitu. Karena eh, mereka tetap UKM juga. Kalau kita ngomong ke arah siapa siapa yang membuatnya. Kalau yang dipakai itu masih produk-produk dari kita orang Indonesia yang menjadi UKM kemudian memproduksi agar tidak tujuannya kan biasanya agar tidak punah dan tahu orang-orang tahu bahwa ini adalah motif batik ini dan lain sebagainya no problem. Dengan banyaknya printing mungkin kita sebagai pengrajin juga akan lebih lebih hati-hati dalam membuat itu aja. Nggak usah terlalu dipermasalahkan. Mau ada yang pernah pernah di tempatku itu memakai benar-benar Mas ini katanya memakai batik ini enggak boleh. Siapa bilang? Saya bilang gitu. Siapa bilang enggak boleh? Boleh. Nah, cuma kalau sampai tahu filosofinya seperti ini, saya jelaskan gitu ya. Jadi oh gitu. Jadi enggak apa-apa. Kalau dulu orang bikin itu harus wudhu dulu, harus tirakat dulu. Itu mungkin saru lah kalau sekarang dipakai. Kalau batik-batik yang sekarang orang bikin sekarang ya enggak ada masalah. Itu aja. Kemudian apa ya? Hanya harapan saya kalau ada yang asli bagi bagi anak-anak sekarang kalau ada yang asli ngapain memakai yang tidak asli itu aja. Yang asli lebih enak kok. Itu aja. Terima kasih Mas Haji. Terima kasih, Pak. Masih ada waktu bagus atau mau kita ini kesimpulan langsung? Kalau memang masih ada yang tanya ya monggo diakomodir. Kalau sudah tidak ada ya monggo disimpulkan atau ada testimoni atau apa monggo. Mbak Wayang ya tadi ya di chat tadi bilangnya seperti ini sih. Berarti respon cepat dengan narasi singkat itu perlu sendiri dilakukan untuk memperkenalkan batik ke Gen Z ya.
Kesimpulannya seperti itu kah, Ya, Mbak Putri? betul. Jadi harus bisa baca momen ya, kita sebagai pengrajin dan pedagang batik harus tahu update terkini apa nih yang lagi kekinian, yang lagi viral. Nah, kita harus bisa menangkap momen itu dengan sebaik-baiknya. Sedikit menambahkan boleh sedikit aja. Banyak nggak Jadi apa-apa. berkaitan dengan saya tuh sangat tertarik dengan Gen Z tuh yang sangat mindful sebenarnya. Kan banyak orang bilang, ah Gen Z nih maunya cepet aja, instan, terus kurang peduli. Sebenarnya mereka tuh sangat sensitif dan romantis sih sebenarnya menurut saya. Mereka suka dengar cerita, benar nggak Mbak Putri? Suka puisi. Suka puisi, terus abis itu siapa sih yang bikin gitu, ini lokal nggak sih, mereka tuh lebih peduli gitu, lebih sensitif. Nah cuman mereka kayaknya karena mereka generasi cepat gitu, jadi memang perlu narasi cepat, begitu ada kesempatan seperti Pak Agus tadi, wah langsung masukin nih filosofinya apa, filosofi singkat aja gitu. Atau misalnya kayak sekarang tuh kayak mereka ekspresi, pengen mengekspresikan sebagian dari Gen Z ingin mengekspresikan anarki misalnya gitu kan. Nah, mungkin aja bisa kita masukin ke Parang Curigo. Wah, gitu kan. Tapi dibikinnya em, lebih ke apa namanya? Lebih eh apa motifnya lebih sederhana misalnya supaya nggak terlalu kompleks. Jadi harganya lebih ditekan. Nggak tahu sih ini saya cuman ide dari orang awam ya yang mengamati Gen Z gitu. Sangat tertarik banget sama Gen Z ini. Kayak luar biasa sebagai penggerak. Udah itu aja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Wayan. Ada tanggapan lagi dari Mbak Putri? Hmm, apa ya? Udah sih cukup. Paling tadi menanggapi Pak siapa tadi ya? Aku lupa. Yang tentang printing itu ya. Hmm. Sebenarnya kalau aku pribadi sih nggak anti printing ya. Jadi ya karena batik kan punya target marketnya masing-masing. Nah, tapi lebih ke kita mengedukasi mereka bahwa ini loh batik itu ada yang printing, ada yang batik tulis, ada batik cap gitu kan. Kita cerita juga prosesnya. Jadi nanti ketika mereka suatu hari, misalkan sekarang mereka mampunya belinya printing gitu. Tapi karena mereka tahu, mereka bisa lebih menghargai lagi prosesnya ketika suatu hari nanti mereka bisa afford batik yang asli, mereka jadi lebih bangga dong makainya gitu. Lebih ke situ sih. Ya karena juga banyak juga kan batik-batik yang bukan printing mesin kali ya, maksudnya yang UMKM itu yang sablon ya, yang pakai screen sablon. Nah, tapi kalau yang printing dari Cina itu gimana ya? Kalau kayak gitu Pabrikan apa itu, jadi tekstil. ancaman, ancaman besar? Makanya Mbak Putri selama masih Indonesia bolehlah. Ya, Dan betul. tahu tahu tempat kalau di desa seperti di tempat saya itu desa Mbak harus melewati tiga tiga sungai besar baru sampai tempat saya itu di kundangan di hajatan kalau saya memakai batik warna alam karya saya ya tidak ada orang lihat. Oh, kita manusia punya mata kadang-kadang juga punya hati kita tuh ingin dilihat juga kan. Wih orang Mm. ini cakep ya pakai pakai batik itu loh. Ya harus tahu tempat aja. Kalau akhirnya saya juga kadang-kadang sekali-sekalilah menghargai karya teman printing ya. Saya pakai sarimpitan sama nyonya. Oh ini kelihatan cantik ini motifnya ini namanya motif pisan Bali ini kelihatan bagus nih. Ayo kita pakai loh untuk acara di adik lusa gitu. Ya gitu aja. Cuma kalau saya pameran, saya pakai itu ya pasti Pak Haji Agus itu ngusir saya nanti. Itu aja. Terima kasih, terima kasih. Baik, terima kasih. Eh, Mungkin kita sudah ya Pak. Sebelumnya saya mau ambil kesimpulan dulu untuk diskusi kita hari ini. Batik Gen Z tradisi menjawab tren. Jadi generasi senior ini harus berhadapan dengan Gen Z yang punya karakter, punya gaya yang bebas, berani, dan sangat melek digital dan juga sangat visual. Jadi menurut kesimpulan saya bahwa para senior juga harus melek teknologi dan digital supaya kita bisa ketemu di tengah. Supaya karena menurut saya kesimpulannya adalah untuk mengedukasi pasti para senior yang punya ini ya, punya kemampuan. Jadi untuk bisa masuk ke Gen Z
perlu kesadaran bahwa para senior juga harus melek digital, mungkin sudah harus punya Instagram, punya TikTok untuk sarana edukasi dan tidak perlu yang baru beli. Jadi perlu sesuatu yang lebih simpel, cepat, dan continue ya Pak. Jadi, untuk semuanya. Jadi kita harapannya bertemu di tengah supaya bisa antara Gen Z dan generasi yang di atas itu bisa bertemu dan berkomunikasi dengan baik untuk melestarikan batik. Itu kesimpulan diskusi kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Terima kasih Mbak Putri untuk pemaparannya sangat menarik. Kita punya perspektif yang baru dari generasi muda dan sangat bermanfaat untuk kami semua. Semoga kita bisa diskusi lagi ya Pak, ada part 2 dengan Mbak Putri atau dengan para pembatik muda yang lain. Pasti. Sebelum dulu Pak Agus. Foto dulu sebelum ditutup. Kita foto dulu, mungkin Ivan bisa diarahkan. Ya teman-teman, Baik, dibuka boleh sebentar, Bapak Ibu belum dan ditutup. teman-teman sekalian boleh dibuka dulu untuk kameranya. Sini terlihat ada satu halaman. Oke, tahan dulu sebentar. Siap, hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, boleh sekali lagi. Salam canting semuanya. Salam canting. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup Mbak Pris ini, Mbak Pris, sebelum ditutup sama Mbak Pris, saya ada info untuk teman-teman semuanya. Untuk 2 minggu yang akan datang, kita akan narasumber pembatik muda juga dari daerah Bayat, ya seumuran dengan Mbak Putri. Mereka sudah punya karya dan karya itu diakui dengan genre yang berbeda-beda. Jadi sampai akhir tahun nanti kita coba mengatakan generasi muda, karena mereka lah yang akan memegang tongkat estafet batik di Indonesia. Mungkin generasi saya, Pak Komar, dan lain-lain ya yang dulu tumbuh dari mulai tahun 90-an akan digantikan oleh generasi baru yang sudah mulai eksis seperti Mbak Putri, kemudian ada di sini juga Filemon, dan lain-lain ya yang sekitar seumuran tapi mereka sudah mulai unjuk gigi ya. Dan itu akan kita berikan tempat sampai akhir tahun ini dengan tema-tema yang sesuai dengan passion mereka. Ada tentang cerita batik, tentang motif yang sedang diproduksi, dan lain-lain. Kita tunggu aja. Ada Bang Hisham juga, Magus. Mungkin mau cerita. Betul. Bang Hisham nanti pasti akan kena ini, kena jadwalnya juga. Siap, insya Allah. Siap, Pak Jadi Agus. itu tentang Zoma PBBI. Kemudian yang kedua tentang bursa batik, mau disupport karya-karya teman-teman, silahkan. Bagi yang kesulitan untuk menggunakan link itu bisa hubungi saya. Dan yang ketiga acara PBBI secara offline ya, kita akan mengadakan acara di Jogja di bulan depan. Monggo yang ada waktu bisa hadir di sana. Acaranya sangat menarik dan cukup menarik karena kita akan menggabungkan antara generasi milenial batik, generasi muda batik dengan generasi pembatik yang sudah ada. Nanti akan ada deklarasi juga tentang pembatik muda Indonesia. Baik, kita tunggu saja info-info selanjutnya dari APG. Monggo Mbak Pris, silakan kalau mau ditutup. Ya, terima kasih. Saya mengapresiasi untuk semua yang sudah meluangkan waktu dan hadir di Zoom hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, bagus sekali. Selamat Keren Putri. ya, Bu Ayan ya. Keren.